Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wassahabatihi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para santri sekalian yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala muliakan. Dan insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas materi selanjutnya dari buku tartil kita ini, yaitu isti'adzah dan basmalah. Menurut bahasa, isti'adzah adalah meminta perlindungan. Adapun menurut istilah adalah lafdun yahsulu bihi al-iltija'u ilallah wattahassunu bihi minasyaiton. Sebuah lafaz yang digunakan untuk meminta perlindungan kepada Allah serta pembentengan diri dari syaitan. Di antara bentuk bacaan isti'adzah adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Kemudian, A'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasyaitonir rajim. Artinya, aku berlindung kepada Allah yang mendengar lagi maha mengetahui dari syaitan yang terkutuk. Makna isti'adzah di atas adalah aku meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari keburukan syaitan yang terkutuk. Dan faidah serta hikmah isti'adzah ini adalah dapat menjauhkan was-was dan godaan syaitan agar seorang qari ataupun pembaca Al-Quran bisa mentadaburi, memahami, dan khusyuk ketika membaca Al-Quran. Bahwa dia berkata, isti'adzah itu wajib pada setiap qiraah dalam salat ataupun di luar salat. Berdasarkan firman Allah di dalam Quran surat An-Nahl ayat 98. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Adapun jumhur ulama berpendapat hukumnya sunnah. Mereka memaknai perintah Allah pada surat An-Nahl ayat 98 dengan makna nadab ataupun sunnah. Setelah kita membahas isti'adzah, kita akan membahas berkaitan dengan materi basmalah. Lafaz basmalah atau al-basmalatu merupakan masdar ataupun asal kata dari fi'il basmala yubasmilu, yakni mengucapkan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Makna basmalah adalah bada'tu bi'aunillahi wa taufiqihi ar-rahmanirrahim. Aku memulai perbuatan dengan meminta pertolongan dan taufik Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Adapun lafaz basmalah seperti yang tercantum pada surah An-Naml ayat 30, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman, dan sesungguhnya isinya dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Hukum membaca basmalah. Hukum membaca basmalah terbagi menjadi dua keadaan, yaitu pada awal surah dan pada pertengahan surah. Para qari ataupun qurra sab'ah sepakat untuk membaca basmalah pada awal setiap surah, kecuali surah Bara'ah atau surat At-Taubah.
Ketika memulai membaca Al-Quran pada awal surah dengan mengucapkan isti'adzah dan basmalah sebelumnya, dibolehkan bagi seorang qari melakukan salah satu dari 4 kaifiyah tersebut, yaitu yang pertama, qat'ul jami', memutus semuanya. Maksudnya, membaca isti'adzah, basmalah, dan awal surah secara terpisah. Dan cara ini adalah cara yang pertama. Contoh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat da abi lahabin wa tab. Yang kedua, qat'ul awal wa waslu tsani bitsalits. Memutus yang pertama dan menyambung yang kedua dengan yang ketiga. Adalah membaca isti'adzah secara terpisah, kemudian membaca basmalah disambung dengan awal surah. Contoh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Yang ketiga, waslul awal bitsani wa qat'us tsalits. Menyambung yang pertama dengan yang kedua, kemudian memutus yang ketiga. Maksudnya, menyambung isti'adzah dan basmalah, kemudian baru awal surah dibacakan. Contoh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Yang keempat, waslul jami', menyambung semuanya. Maksudnya isti'adzah, basmalah dan awal surah dibaca bersambung. Contoh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Demikian. Dari keempat cara membaca di atas, yang lebih utama adalah membaca dengan cara qat'ul jami'. Karena inilah yang merupakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau membaca Al-Quran dengan melakukan wakaf seayat demi seayat. Dan ini juga yang menjadi madhab Abu Amr Ad-Dani rahimahullah. Dalam hal ini, Syekh Muhaddis Al-Albani rahimahullah menukil perkataannya sebagaimana berikut. Wa kana jama'atun minal a'immatis salifina wal qurra'il madiyina yastahibbuna al-qat'a 'ala al-ayati wa in ta'allaqa ba'duhunna bi ba'd. Sejumlah imam dan para qari terdahulu terbiasa memutus bacaan Al-Quran seayat-seayat, walaupun sebagian ayatnya masih memiliki hubungan satu sama lain dari sisi makna. Cara membaca basmalah di antara dua surah. Apabila seseorang membaca surah dan memasuki surah yang lain, sesuai dengan urutan mushaf, maka ada 3 cara yang dibolehkan dan 1 cara yang terlarang. Cara yang dibolehkan adalah, pertama, qat'ul jami', memutus semuanya. Maksudnya memutus semua antara akhir surah, basmalah dan awal surah yang dibaca secara terpisah. Contoh, surah Al-Kafirun dengan surah An-Nasr. Lakum dinukum waliyadin.
Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Yang kedua, waslul jami', menyambung semuanya. Maksudnya menyambung semua antara akhir surah, basmalah, dan awal surah yang dibaca secara bersambung. Contoh, surah Al-Kafirun dengan surah An-Nasr. Lakum dinukum waliyadini bismillahirrahmanirrahim idza jaa nasrullahi wal fath. Yang ketiga, qat'ul awal wa waslus tsani bitsalits. Memutus yang pertama dan menyambung yang kedua dengan yang ketiga. Maksudnya memutus akhir surah dan menyambung basmalah dengan awal surah. Contoh, surah Al-Kafirun dengan surah An-Nasr. Lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Demikian. Cara yang dilarang adalah menyambung akhir surah dengan basmalah dan waqaf ataupun berhenti padanya. Kemudian membaca awal surah. Cara ini dilarang karena dua alasan, yaitu agar tidak disangka bahwa basmalah merupakan akhir surah. Kemudian hukum asal basmalah pada awal surah, bukan pada akhirnya. Ikhwanul kiram, membaca basmalah di antara dua surah lain sesuai dengan urutan mushaf dibolehkan dengan 3 cara di atas. Adapun membaca basmalah di antara dua surah lain yang tidak sesuai urutan mushaf, maka diperbolehkan hanya dengan 2 cara saja, yaitu qat'ul jami' atau memutus semua, dan qat'ul awal wa waslus tsani bitsalits. Memutus yang pertama dan menyambung yang kedua dengan yang ketiga. Adapun menyambung semuanya ataupun waslul jami', maka tidak diperbolehkan ketika surahnya tidak sesuai dengan urutan mushaf. Demikianlah akhir pembahasan dari materi isti'adzah dan basmalah.